Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Stok darah untuk kebutuhan rumah sakit dan pasien di Kabupaten Aceh Singkil menipis, mendorong PMI menggelar aksi donor darah. Harga gabah di Kabupaten Aceh Barat Daya melejit melampaui harga pembelian pemerintah HPP atau mencapai Rp8.000 per kilogram. Kuliner seblak yang dijual di sebuah warung Aceh Tamiang diserbu pemburu kuliner sejak viral di media sosial. Rendahnya minat warga mendonor darah menyebabkan persediaan darah di PMI cabang Aceh Singkil menipis. Untuk mengatasi krisis darah, PMI setempat menggelar donor darah untuk membantu kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Puluhan warga sekitar dan sejumlah perwakilan kantor pemerintah mengikuti donor darah massal yang digelar PMI di Arena MTQ Kabupaten tahun 2025 Kecamatan Singkil Utara. Donor darah untuk memastikan ketersediaan darah di rumah sakit dan membantu warga dalam memenuhi kebutuhan darah. Kegiatan bersama dengan unit transfusi darah RSUD Aceh Singkil dan dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten tahun 2025. Semoga di acara MTQ ini kami bisa dapat darah lebih dari 30 ke atas. Semoga di RSUD tidak lagi kekurangan darah untuk kedepannya. Dan kami akan melengkapi darah-darah yang mungkin katanya langka. Sengaja kami bikin acara ini supaya di RSUD itu tidak kekurangan darah lagi. Karena kan seluruh masyarakat Aceh Singkil mengeluh yang namanya ASI kekurangan darah. Jadi mungkin setiap program-program acara besar pemerintah kami akan mengadakan donor darah. Dengan kegiatan donor darah, PMI berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk menjadi pendonor aktif secara berkala. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Sepasang pasangan sesama jenis ditangkap warga di sebuah indekos di kota Banda Aceh. Kedua lelaki asal Sumatera Utara dan Aceh itu diserahkan kepada petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk diperiksa. Dua pria masing-masing berusia 23 dan 28 tahun terpaksa berurusan dengan petugas Satpol PP. Keduanya diamankan pada Minggu dini hari di salah satu tempat pelaku menginap. Keduanya kini diamankan untuk menghindari amukan massa. Setelah diamankan warga, keduanya diserahkan ke petugas Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Memang ya saat ini cukup marak persoalan luar atau homoseksual yang terjadi di Banda Aceh khususnya. Dan kalau menurut saya memang mengkhawatirkan karena memang perlu ada pencegahan dari masyarakat, keluarga, serta instansi terkait dengan pola hidup atau pola pergaulan yang terjadi sekarang. Kalau ancaman hukumannya kalau terkait kasus liwat ini sendiri Pak Ji? Kalau ancaman hukuman perkara liwat itu 100 kali cambuk maksimal atau 100 bulan penjara, 100 gram emas. Jika kedua pelaku ini terbukti melanggar kanun syariat Islam tentang jinayah liwat, maka terancam eksekusi cambuk di muka umum masing-masing 100 kali. Kasus pasangan G ini merupakan kasus yang ketiga ditangani petugas sepanjang tahun 2025. Atas kejadian ini, para pemilik kos-kosan diminta untuk mengawasi perilaku penyewa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Banda Aceh.
Harga gabah di Kabupaten Aceh Barat Daya melejit hingga Rp8.000 per kilogram. Harga tersebut melampaui harga penetapan pemerintah HPP yang hanya Rp6.500 per kilogram. Para petani di daerah itu pun sumringah karena panen padi pada musim tanam gadu kali ini memuaskan. Selain harga gabah cukup tinggi, produksi gabah per hektar mencapai 10 ton. Meski ada lahan sawah yang hanya menghasilkan 7 ton gabah per hektar, namun harga gabah yang melejit dinikmati petani di daerah itu. Alhamdulillah lah sekarang ini posisinya kalau gabah kumpul di tempat ini di harga 79 gitu, 7.900. 7.900. Biasa kisaran harga lainnya berapa, Pak? Ya dulu kan harganya kalau tanam belakang lu sampai 7.000. 7.000. Tapi alhamdulillah kali ini, Pak. Kali ini kan hasil panen pun agak lumayan juga lah gitu kan. Dan sedianya air irigasi belum memadai. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat Daya mengingatkan petani agar tidak tergiur menjual semua hasil panen karena harga gabah sedang mahal. Petani perlu mencadangkan gabah untuk lumbung pangan keluarga untuk menghindari membeli beras. Ini merupakan sebuah tanda geliat ekonomi yang Aceh Barat Daya tahun ini. Namun demikian, kami juga berharap kepada petani jangan terkesima dengan harga yang tinggi. Semua hasil panen. Kami berkali-kali menyampaikan harus dia sisihkan untuk ada pangan keluarga, ada pangan keluarga. Panen padi musim tanam gadu memang menjadi berkah bagi petani di Aceh Barat Daya. Namun, petani perlu menyiapkan cadangan gabah untuk masa mendatang. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Warga kampung Kuala Penaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang mulai menerima sertifikat tanah. Sebanyak 207 warga menerima sertifikat tanah melalui program redistribusi yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Sertifikat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum atas aset masa depan. Karenanya pemegang sertifikat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak berpindah tangan. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menghimbau penerima sertifikat tidak menyalahgunakan seperti diperjualbelikan atau digadaikan. Hari ini saya menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Kampung Kuala Penaga. Ini bukan program redistribusi tanah. Ini sudah lama ini program dari Bapak BPN, dari Kepala BPN. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan masyarakat kita semua memiliki sertifikat tanah tersebut. Penyerahan 207 kepada warga sesuai dengan data yang diverifikasi oleh petugas dan pihak terkait. Sertifikat yang kita terima 207 sesuai dengan yang ikut serta dalam program tersebut. Harapannya kami minta kepada masyarakat jangan ada diperjualbelikan karena ini sertifikat gratis yang diberikan oleh pemerintah dan ini dapat bermanfaat kepada masyarakat terutama untuk mungkin bisa penambahan modal. Dengan sertifikat legalitas penguasaan tanah yang selama ini dinantikan akhirnya terwujud. Dengan demikian warga makin aman dan mendorong untuk meningkatkan produktivitas lahan. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Ada artis yang difavoritkan sepertinya.